Ini kelapa sawit. Untuk pupuk kandang atau kompos itu jadi suatu kewajiban. Bisa dibuat paket hemat kecil-kecil seperti ini. Ini teh sapi kebetulan. Kemudian biasanya kita melakukan pengapuran, dan ini sangat jarang sekali. Anda bisa melihat ini daun, ini banyak sekali kekurangannya. Dari kekurangan Mg, nitrogen, maupun KCl sebagian. Nah, lihat, kalau daunnya kuning dan transparan tembus, itu biasanya kekurangan KCl. Tapi rata-rata ini urea kurang sama Mg. Kemudian borat wajib sekali. Kalau untuk di istilah di pertanian itu, kawan-kawan PPKS biasanya sudah mengenal ODRAP, organik dolomit SP36 atau TSP atau rock fosfat. Kemudian baru urea, setelah itu baru KCl. Kalau menggunakan pupuk majemuk, paling diatur ketika awal kita mungkin menggunakan NPK 15-15 atau 16-16, bisa juga setelah itu kita dengan dosis K yang cukup tinggi dan ditambah dengan unsur P SP36 yang terpisah. Jadi untuk akhir tahun biasanya kita menggunakan untuk pemberatan bobot itu menggunakan NPK misalnya yang 12-6-22 atau 12-6-27. Itu banyak sekali produknya. Baik Kubomas, Pusri, itu bisa. Ini buah yang dikatrasi. Ya, hasil semprotan kemarin, karena memang operatornya tidak terlalu jago, jadi banyak yang masih terlewatkan dalam penyemprotannya. Ini juga harus jadi perhatian. Oh ya, borat diberikan itu memang di pelepah. Tuh lihat, ini borat yang kita berikan beberapa hari yang lalu. Borat tidak direkomendasikan diberikan di tanah. Jadi dia jadi slow release, pelan-pelan dimakan oleh tanaman. Lihat. Kami kemarin menggunakan herbisida kontak dengan melakukan pencampuran dengan sekunder. Jadi yang primer ini biasa menggunakan paraquat dan glifosat untuk sistemiknya. Kemudian mencampur dengan sekunder. Sekunder itu bisa 2,24 dimetilamina. Kemudian alay. Produknya bisa kayak Lindomil, kemudian alay atau metsulfuron, dan kemudian perekat. Perekat juga harus diberikan. Oh ya, kemarin kita aplikasi pagi, siangnya hujan. Jadi mungkin tingkat efikasi herbisidanya kurang baik karena memang hujan waktu itu. Ini bisa bayangkan, ini adalah pokok yang memang untuk kedua kalinya dikatrasi. Untuk buah lumayan. Coba saudara kita lihat sama-sama saudara. Ini udah lebih 3 kilo. Sangat disayangkan sekali karena proses kastrasi yang terlambat, sehingga mengakibatkan buahnya sudah sebesar ini dan cukup berat. Sudah masuk 3 kiloan. Seyogyanya ini seharusnya. Jadi untuk kastrasi itu sangat diwajibkan sekali ketika dia masih dalam bentuk dompet. Kalau udah cengkeh dengan ini sudah termasuk rugi sebenarnya. Tapi ya sudah. Tidak apa-apa. Kemarin kawan sudah melakukan pembuangan. Saya suruh buang habis kemarin. Jadi kalau buah kelapa sawit bisa dilihat di cangkangnya. Kalau cangkangnya tipis, ini tenera, insya Allah. Tuh. Jadi kalau dia tebal itu dura. Jadi tenera itu adalah persilangan dari pesipera dan dura. Dura itu indukan betina, pesipera indukan jantan. Tuh. Ini cukup besar pokoknya.